3, 2, 1. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elsa Fitria Sari dengan NIM 24880500002 dan Septian Lukman Putra Risyanto dengan NIM 24880500015 akan membahas materi tentang sistem persamaan linear. Baik, sebelum kita ke langkah praktikum sistem persamaan linear, kita harus mengetahui dulu materi apa itu yang terdapat di dalam sistem persamaan linear. Yaitu yang pertama adalah eliminasi Gauss-Jordan, yaitu sebuah garis di dalam bidang XY secara aljabar dapat dinyatakan oleh sebuah persamaan yang berbentuk A1X tambah A2Y sama dengan B. Dinamakan persamaan linear dalam variabel X dan Y. Secara lebih umum, kita definisikan sebuah persamaan linear dalam n variabel x1, x2, x3, sampai x hingga atau xn sebagai sebuah persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A1x1 ditambah A2x2 ditambah ANXN sama dengan B, di mana A1, A2, sampai AN, dan B adalah konstanta-konstanta real. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan pengembangan dari metode eliminasi Gauss, yaitu operasi baris elementer atau yang kita kenal dengan singkatan OBE, diterapkan pada matriks augmented sehingga menghasilkan matriks echelon baris terreduksi. Metode eliminasi Gauss-Jordan terdiri dari dua fase. Yang pertama ada fase maju atau forward phase, atau fase eliminasi Gauss yang dimana menghasilkan nilai-nilai 0 di bawah satu utama. Yang kedua ada fase mundur atau backward phase, yaitu menghasilkan nilai-nilai 0 di atas satu utama. Selanjutnya ada aturan Cramer. Aturan Cramer atau teorema Cramer adalah metode dalam aljabar linear yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan determinan dari matriks. Teorema ini dinamakan sesuai dengan matematikawan Gabriel Cramer. Secara umum, aturan Cramer digunakan pada sistem persamaan linear yang memiliki jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel atau sistem persegi. Syarat utama agar aturan Cramer dapat digunakan adalah determinan dari matriks koefisien sistem persamaan tersebut harus terbentuk sistem dengan n persamaan dan n variabel. Aturan ini juga dinyatakan bahwa solusi dari variabel x dapat ditemukan dengan formula. Selanjutnya ada di mana formula itu ada x sama dengan det ai per det a, di mana det a adalah determinan dari matriks koefisien a adalah matriks yang dihasilkan dengan menggunakan kolom ke I pada matriks A dengan konstan. Misalnya kita ingin mencari X, maka kita bisa menggunakan XI sama atau X sama dengan det A X per det A, atau kita juga bisa mencari Y, maka XY sama dengan det A per det A. Begitupun selanjutnya. Syarat penggunaan pada materi ini adalah yang pertama, matriks A harus persegi berukuran n kali n, misalkan 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Determinan A harus tidak sama dengan 0. Jika 0, sistem tidak memiliki solusi. Selanjutnya ada inverse matrix. Inverse matrix adalah salah satu metode yang dapat digunakan ketika matriks koefisien dari sistem persamaan memiliki inverse atau balikan. Pendekatan ini bergantung pada sifat dari matriks yang memungkinkan kita memanfaatkan operasi inverse untuk menemukan solusi. Jika matriks A memiliki inverse, misalnya A inverse, maka solusi dari sistem persamaan linear dapat diperoleh dengan cara mengalihkan kedua sisi persamaan dengan A inverse, yaitu
A inverse kali AX sama dengan A inverse B. Karena A inverse A adalah matriks identitas I, maka persamaannya menjadi IX sama dengan A inverse B. Atau sederhananya, X sama dengan A inverse B. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkah praktikumnya. Yang pertama, materi eliminasi Gauss-Jordan. Kita buka dulu aplikasi Maple-nya, terus kita buka yang new worksheet. Nah, jika diketahui contoh soal yaitu 2x plus y sama dengan 15 dan 3x min y sama dengan 5, tentukan nilai x dan y dari kedua persamaan linear tersebut. Dengan menggunakan program Maple ini, kita bisa mencari nilai x dan y berdasarkan teori matriks. Langsung saja kita ketikkan perintah di Maple-nya yaitu with linear. Nah, terus yang kedua ini, seperti pada soal persamaan linear yang saya sebutkan tadi, kita buat matrik dari persamaan linear, yaitu caranya memisahkan hasil persamaan dengan perkalian konstanta variabel. Itu ketikkan pada Maple-nya yaitu A.2 sama dengan matrik buka kurung siku 2 2,1 3,1 Nah, akan menghasilkan matrik 21, 3, min 1. Terus yang kedua yaitu B.2 sama dengan matriks 2,1, buka kurung siku 15,5 tutup kurung siku 10 biasa, enter. Nah, akan menghasilkan baris 15. Ini merupakan jumlah baris dan kolom, kemudian 15 sebagai baris pertama, kolom ke-1, dan 5 sebagai baris kedua, kolom ke-1. Selanjutnya kita ketikkan B kecil buka kurung 15,5. Nah, hasil dari sistem persamaan linear yang B kecil ini itu hasil dari sistem persamaan linear pada soal. Hasil dari B kecil dan B besar adalah kebalikannya. Selanjutnya kita akan mencari determinan matrik A dengan menggunakan perintah pada Maple-nya yaitu ketik C.2 sama dengan det A. Enter. Nah, determinan matrik A-nya yaitu min 5. Selanjutnya, kita akan mencari nilai adjoin dari matrik A dengan cara ketikan yaitu G.2 sama dengan ADJ A. Enter. Nah, adjoin dari matrik A yaitu min 1, min 1, min 3, 2. Selanjutnya, kita akan bagi hasil adjoin A dengan
determinan A. Atau bisa disebut dengan kita akan membagi hasil adjoint A dengan determinan A, yaitu dengan cara mengetikkan ke mapelnya itu H titik 2 sama dengan A DJ A per det A. Nah, H ini merupakan nama hasil pembagi adjoint dengan matriks A. Jadi hasilnya negatif 1/5 min 1 min 1 min 3 2. Terus selanjutnya mencari nilai inverse matriks A, yaitu ketikan pada mapelnya itu J.2 inverse A. Nah, J ini merupakan nama untuk hasil inverse dari matriks A. Kedua perintah itu adalah sama dalam hasil operasi matriks. Terus langkah yang terakhir ini untuk mencari solusi persamaan linear dengan cara mengalihkan inverse matriks dengan hasil pada sistem persamaan linear yang sebelumnya yang kita sudah beri nama, yaitu B yang ini, akan kita kalikan dengan hasil inverse dari matriknya. Hasil inverse dari matriknya yaitu yang J ini, inverse, itu ketikan pada mapelnya solusi titik 2 sama dengan J kali B. Nah, akan menghasilkan 4 dan 7. Lalu jawaban dari perkalian C dan dengan B adalah 4 dan 7. Jawaban ini dapat disimpulkan bahwa solusi dari persamaan linear 2x plus y sama dengan 15 dan 3x min y sama dengan 5 untuk nilai x-nya yaitu 4 dan nilai y-nya yaitu 7. Nah, ada solusi kedua atau cara lain nih, yaitu untuk menentukan nilai x dan y-nya dari suatu sistem persamaan linear 2x plus y sama dengan 15 dan 3x min y sama dengan 5, yaitu cara yang keduanya kita ketikkan ke mapelnya, yaitu solusi 2 titik 2 sama dengan lin solve A, B kecil. Lin solve ini merupakan perintah pada mapel untuk mencari solusi dari persamaan linear A, B kecil. Maksudnya itu A adalah matriks A dan B sebagai vektor B yang sudah kita namakan di atas, di awal. Terus selanjutnya cara yang ketiga
ketiga itu untuk mencari solusi persamaan linear yaitu dengan cara menggunakan Gauss-Jordan. Pertama, kita gabungkan dahulu matriks B A dan dengan B. Kita langsung saja ketikkan pada mapelnya itu solusi 3A titik 2 sama dengan augment A, B. Enter. Maaf, nggak ada titik 2 sama dengannya, enter. Kemudian kita ketikkan solusi 3B titik 2 sama dengan Gauss-Jordan. Solusi 3A. Enter. Nah, pada kolom yang terakhir nih, solusi akan menghasilkan solusi 3B ini 1,04017. Nah, pada kolom terakhir yaitu 4 dan 7 ya merupakan solusi dari sistem persamaan linear 2x plus y sama dengan 15 dan 3x min y sama dengan 5. Empat ini merupakan nilai x dan 7 ini merupakan nilai y-nya. Terus materi yang kedua, aturan Cramer. Kita akan memakai lembar baru yaitu dengan cara sebelum ke lembar baru kita bisa mewarnai pada lembar ini dengan cara Ctrl A, pilih warna sesuka kalian, sekreatif kalian. Di sini saya mau ini Tosca. Boom. Oke, ikut. Nah, selanjutnya itu materi aturan Cramer. Kita menggunakan lembar baru saja yaitu Ctrl N. Aturan Cramer ini. Yang pertama kita ketikkan perintah di mapelnya yaitu with di enter. Lalu ketikkan lagi ke mapelnya yaitu with linear algebra. Nah, misalnya kita ingin menyelesaikan suatu persamaan linear yaitu x plus 3y plus 5z sama dengan 9. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua itu 5x plus 2y plus 3z sama dengan 3. Persamaan yang ketiganya yaitu 2x plus 6z sama dengan 17. Ketikkan pada mapelnya yaitu
soal titik 2 sama dengan buka kurung siku. Ini kurawal. F plus 3 bintang Y plus 5 bintang Z sama dengan 9. Terus masukkan persamaan yang keduanya, yaitu 5 bintang X plus 2 bintang Y plus 3 bintang Z sama dengan 3. Persamaan yang ketiga yaitu 2 bintang X plus 6 bintang Z sama dengan 17. Tutup. Nah, selanjutnya dari persamaan itu kita bentuk dalam sebuah generalisasi bentuk matriksnya itu dengan cara mengetikkan P.2 sama dengan gen matriks, yaitu soal X, Y, Z, koma, lagi. Tutup. Setelah itu, dari generalisasi matriks, bentuknya kita buat lagi dalam matriks sebenarnya dengan cara mengetikkannya, yaitu M.2 sama dengan matriks 2, 0, 6, 17. 1,3,5, 9, 5,2,3. Melihatnya dari setiap baris yang P. Nah, salah belum bentuk matriks ini, ada yang salah. Harusnya dalam bentuk matriks. Sebentar. Tidak benar dalam bentuk matriks. Lalu kita pecah matriks yang di atas itu menjadi sub-sub matriks. Untuk barisnya ditetapkan sama, yaitu baris ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, untuk kolomnya itu bebas untuk diacak, yang penting dibuat menjadi 3 kolom dan semua harus kebagian. Yang pertama kita buat submatriks M
diberi nama A dengan cara mengetikkannya yaitu A titik 2 sama dengan sub matrik M 1 2 3 1 2 3. Selanjutnya kita buat submatrik yang kedua, yaitu A1 submatrik satu dua tiga empat tiga dua empat tiga dua. Error. Ini ada yang salah nih. Ternyata errornya di nih. Komanya ada 2. Nah, baru bisa akan menghasilkan A1 nya 17. 0 6 sebentar. Coba ulang, bentar. Tuh, benar. Nah, selanjutnya kita buat submatrik yang ketiga, yaitu mengetikkannya A2 dong. Kan submatrik yang ketiga, A2. Dua, tiga. Satu. Nah. Menghasilkan A2, 21, 17, 6, 1, 9, 5, 5, 3, 3. Selanjutnya kita buat submatrik yang keempat, yaitu A3 titik 2 sama dengan M salah submatrik M ada yang error. Sebentar, error di mana ya? Coba kita lihat. A3
titik 2 submatrik. Nah, satunya teman-teman kelewat tuh. Dan selanjutnya step terakhir kita mencari nilai dari setiap variabel x, y, dan z dengan cara membagi determinannya. Yang pertama kita cari nilai x-nya dengan cara yaitu x titik 2 sama dengan det satu plus 1 per dit enter. Nah, terus yang kedua kita cari nilai y-nya dengan cara y titik 2 sama dengan z A2 per d A. Nah, berarti nilai x-nya yaitu min 37 per 80 dan nilai y-nya itu min negatif 73 per 40. Terus yang ketiga, kita akan mencari nilai z-nya yaitu dengan cara z titik 2 sama dengan z A3 berarti bentar, error nih. Oh, ini titik 2 nya jangan di bawah. Nah, tuh berarti diketahui nilai z-nya yaitu 239 per 80. Oke, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Septian. Terima kasih. Langkah yang ketiga, kita bisa menggunakan cara inverse matrix. Maka kita bisa menggunakan Maple untuk mengerjakan soal-soal mengenai materi sistem persamaan linear. Untuk itu, kita langsung saja buka new worksheet, lalu kita ketikkan pada Maple. Untuk perintahnya adalah maka akan muncul tulisan berwarna biru seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung solusi dari sebuah sistem persamaan linear. Kita memiliki soalnya itu adalah yang pertama itu ada x tambah 3y tambah 5z sama dengan 9. Yang kedua ada 5x tambah 2y tambah 3z sama dengan 3. Dan yang ketiga ada 2x ditambah 6z sama dengan 17. Maka kita bentuk persamaan di atas atau yang sudah disebutkan dalam bentuk matriks, yaitu kita beri nama A titik 2 sama dengan matriks buka kurung biasa, buka kurung siku 2 kali, ada 1, 3, dan 5, koma, buka kurung siku lagi 5, 2, 3 untuk kurung siku. Dan yang ketiga ada 2, 0, 6. Maka akan muncul matriks A dengan anggota 1, 3, 5, 5, 2, 3, dan 2, 0, 6. Selanjutnya kita cari determinan dari matriks di atas atau yang kita sudah kasih nama A itu dengan cara get A.
maka akan muncul hasilnya itu adalah negatif 80. Selanjutnya hasil dari sistem persamaan linear kita bentuk menjadi vektor dengan cara mengetikkan B titik 2 sama dengan vektor, kita kurung situ kolom anggota 9 3 17. Maka akan muncul matriks B atau vektornya itu adalah 9 3 17. Selanjutnya adalah kita mencari inverse, yaitu kita bisa menamai dengan B besar. B titik 2 sama dengan inverse A, maka akan muncul matriks inverse itu dari A, ada B ya. Selanjutnya kita langkah terakhir untuk mencari nilai dari setiap variabel dengan cara mengetikkan solusi sama F B besar lambang dan di atas 7 bintang B kecil untuk titik koma, maka akan muncul solusinya itu ada negatif 37/80, negatif 73/40, dan 239/80. Itulah cara dari mencari menggunakan inverse